Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah sama tapi tak serupa. Pelajaran dari Nuh dan orang-orang sesamanya. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9-12. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada vlog sebelumnya dengan judul Serupa Tapi Tak Sama, saya menyampaikan tentang 2 garis keturunan Adam yang sangat mencolok perbedaannya, seperti yang tercatat dalam Kejadian pasal 4 ayat 17-24 dan pasal 5 ayat 1-32 itu. Intinya ialah, keturunan Kain sangat duniawi dan jauh dari Tuhan, sedangkan keturunan Set sangat rohani dan dekat dengan Tuhan. Namun demikian saudara, kalau kita melihat di kemudian hari, di zaman Nuh, terjadi penyatuan 2 garis keturunan tersebut, sehingga terjadilah yang dituliskan tentang penyebab rusaknya bumi, yaitu semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi dan penuh dengan kekerasan. Ini terdapat dalam ayat pokok kita di ayat 11 dan 12 ya. Nah saudara, kehidupan rusak itu seperti apa sih pada zaman itu? Nah disinilah kita akan melihat Nuh yang hidup di zaman yang sama dengan orang-orang lainnya, tetapi Nuh tak serupa dengan mereka. Yuk kita perhatikan satu persatu. Bagian yang pertama, kita lihat dulu orang-orang pada umumnya. 1. Anak-anak perempuan manusia diperistri oleh anak-anak Allah. Ini terdapat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudara, ada beberapa teori mengenai anak-anak perempuan manusia dan anak-anak Allah. Tetapi saya sepakat dengan teori yang sesuai konteksnya, yaitu bahwa anak-anak perempuan adalah keturunan Kain yang tidak memanggil nama Tuhan, sedangkan anak-anak Allah adalah keturunan Set yang memanggil nama Tuhan. Nah, ini bisa kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 26 ya, di mana keturunan Set, anak Set yang bernama Enos, pertama kali memanggil nama Tuhan dalam artian ialah pemrakarsa ibadah umum yang pertama di bumi. Nah, yang kedua saudara, dasar mengambil istri oleh anak-anak Allah tersebut ialah karena kecantikan fisiknya, dan siapa saja yang disukai itu kemudian diperistri tanpa mempertimbangkan faktor iman. Jadi kawin bagi anak-anak Allah ini ternyata hanya demi memuaskan hawa nafsu seks belaka saudara. Nah perkembangannya sebetulnya di zaman itu kemungkinan juga sudah ada ya praktek-praktek prostitusi untuk memuaskan syahwat laki-laki, dan celakanya itu merasuk juga di kerumunan atau di antara orang-orang percaya atau anak-anak Allah pada waktu itu. Nah yang ketiga, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, ayat yang keempat. Di sini juga saudara ada beberapa teori juga mengenai orang-orang raksasa. Tetapi saya setuju dengan teori yang menafsir bahwa orang-orang raksasa ini diterjemahkan sebagai para penyerang, yang artinya mereka adalah para perampok, bandit, atau bahasa kita sekarang ya mungkin gangster atau para preman yang terorganisir gitulah. Nah, hal ini kemudian diperkuat dengan orang-orang yang gagah perkasa, dikatakan di sana. Artinya mereka yang memiliki kemampuan bertarung ya, berkelahi, berperang seperti itu. Dan mereka ini adalah orang-orang yang kenamaan, artinya orang-orang yang disegani di zaman itu. Nah, saudara, kalau kita melihat bulan yang lalu misalkan, di sana heboh akan satu peristiwa yang melibatkan 2 kelompok ya, dan kita tahu bersamalah peristiwa itu. Nah pokoknya di Jakarta beginilah saudara, yang sederhana. Kita tahu bahwa di Jakarta itu ada 2 kelompok yang disebut gangster kuat, terorganisir antara kelompok Hercules dan kelompok John Kay. Nah kira-kira seperti itulah apa yang dituliskan di firman Tuhan ini, ya ini orang-orang yang ditakuti, yang disegani, mereka punya power, punya kekuatan, dan punya kemampuan untuk bertarung, baik itu di jalanan atau di mana saja.
Ya, mereka seperti itu. Nah, saudara, kita lihat yang keempat. Kehidupan manusia di zaman itu telah menjadi kejahatan global. Nah, itu saudara lihat ayat 5. Jadi ini bukan kejahatan yang hanya satu-satu atau masifnya bertahap, tapi ini sudah menjadi kejahatan global. Seluruh bumi sudah begitu. Dan ini dikatakan tidak mungkin lagi untuk diubahkan selain dengan turunnya penghukuman Allah atas mereka di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Jadi sudah tidak mungkin. Ini sudah semua, saudara. Jadi betul-betul habis kesabaran Tuhan di sini. Nah, itu bagian yang pertama. Sekarang kita lihat bagian yang kedua, yaitu Nuh. 1. Kita lihat. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-8. Ternyata, saudara, di antara orang-orang yang sebentar lagi akan mendapatkan penghukuman Allah, ternyata masih ada belas kasihan Allah atas bumi, sehingga ia menyisakan Nuh untuk tetap hidup demi melanjutkan rencana Allah yang semula. Ya, kita tahu bagaimana rencana semula itu dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Nah, saudara, yang kedua, ternyata Nuh tidak sendiri. Masih ada 3 orang anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, yang percaya kepada Tuhan di ayat yang ke-10, beserta dengan istri Nuh dan istri ketiga anaknya itu. Nah, ini kita lihat dalam pasal 7 ayat yang ke-7. Jadi, saudara, rupanya Tuhan akan menjadikan keluarga Nuh sebagai generasi yang baru untuk memenuhi bumi setelah Adam. Yang ketiga, Nuh hidup di zaman yang sama dengan yang lainnya, tetapi ia tak serupa secara esensial. Perhatikan di ayat yang ke-8 itu ya. Dikatakan Nuh adalah, ayat 9 maksud saya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah. Ini paradoks dengan orang-orang sezamannya yang hidup amoral, jahat, dan melawan Tuhan. Oke? Yang keempat, Nuh yang hidup dari kasih karunia Allah itu kemudian menjalin keintiman yang mendalam dengan Allah sebagaimana Henokh bin Yared, seperti vlog saya sebelumnya, yaitu kakek buyutnya Nuh, yaitu di mana ia dikatakan bergaul, atau dari bahasa Ibrani itu artinya berjalan ya dengan Allah. Itu di ayat 9 yang kita baca tadi. Dan kesetiaan itulah, saudara, yang menghasilkan kehidupan rohani yang menonjol dibandingkan yang lainnya. Jadi Nuh ini tampil betul-betul beda dan melawan arus. Dia minoritas, tetapi Allah di pihak dia. Saudaraku, bergaul dengan Allah membuat Nuh mengerti apa kehendak Allah, sehingga ia dengan tepat melakukan apa yang Allah perintahkan, ya khususnya mengenai bahtera yang harus ia buat. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-22. Nah, saudara dapat membacanya secara utuh itu ya dari ayat 9 sampai pasal yang ke-8. Saudara dapat membaca kisah secara utuh mengenai Nuh dan air bah ya. Jadi saudara, kesimpulannya dengan demikian, pada zaman itu semua orang serupa dengan dunia, tetapi Nuh serupa dengan Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita semua hari ini? Kita hidup di dunia yang sama. Kita hidup di zaman yang sama. Di dalam pencobaan yang sama hari-hari ini. Kita hidup di tengah-tengah satu masyarakat global yang mempunyai pola hidup yang kita harus jujur melihat lebih banyak yang tidak serupa dengan firman Tuhan, tidak serupa dengan gambar Allah, tidak serupa dengan kehendak Allah. Nah, sekarang saudara dan saya sebagai orang Kristen, apakah kita akan berdiri sebagaimana Nuh berdiri, teguh dan mempraktekkan dan mendemonstrasikan iman dalam kebenaran dan hidup tanpa celah di hadapan orang-orang dunia yang cinta dunia, ataupun orang-orang Kristen tetapi betul-betul hidup sekuler sebagaimana keturunan Kain? Saudaraku, masalah terjadi adalah ketika terjadi percampuran antara keturunan Kain dengan Set. Keturunan Set tergoda untuk mencampur generasi mereka dengan keturunan Kain.
Ini adalah gambaran kita, saudara, ketika kita ada di dunia ini sebagai orang Kristen yang harusnya melihat salib Kristus, yang harusnya melihat memandang kepada kebenaran Tuhan Yesus, tetapi kita kemudian berkompromi dengan dunia, cara berpikir dunia, cara hidup dunia, cara bagaimana kita mengelola hidup kita, meskipun amoral, bejat, kotor, jahat, di dalam kita bekerja, dalam kita bertransaksi, dalam kita berbisnis, dalam melakukan apapun, bahkan dalam pelayanan banyak cara-cara licik dilakukan demi majunya sebuah gereja, maka kita tidak ada bedanya dengan dunia. Tetapi mari kita berdiri sebagaimana Nuh berdiri, yaitu bagaimana ia mempraktekkan iman yang sesungguhnya meskipun kelihatannya minoritas dan tidak populer pada zaman itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup benar dan tak bercela bukan berarti Nuh itu tanpa dosa. Hanya anugerah, kasih karunia Allah lah yang membuat Nuh tetap hidup dan terus bergerak maju bersama dengan Tuhan karena ia bergaul dengan Allah. Demikianlah dengan kita pasti bisa melawan arus dunia ini. Kita tetap bisa berhasil, kita tetap bisa menikmati berkat Tuhan ketika kita bergaul, berjalan, dan berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan dan melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Selamat bekerja, selamat berjuang, selamat kita menikmati anugerah Tuhan di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara, dan memberkati pekerjaan usaha saudara hari ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, setelah kami dengarkan firman-Mu, maka kami sadar bahwa kami berada di dunia yang tidak steril. Sebagaimana virus corona yang dapat merangsek masuk ke dalam setiap kehidupan manusia, merusak dan mematikannya, demikianlah ancaman dunia ini bagi orang percaya. Sebab itu, tolong kami Roh Kudus, ingatkan selalu akan firman-Mu, kebenaran Allah dalam hidup kami, agar kami tetap menatap Kristus sebagai patokan hidup, di mana Yesus pernah menjadi manusia, penuh pergumulan, penuh dengan tantangan masalah hidup, tetapi Yesus dikatakan, ia dicobai namun tidak berbuat dosa. Kami sadar tidak mungkin kami dapat melakukan sempurna seperti Yesus, tetapi tolong kami agar kami dapat melakukan apa yang kami mampu untuk hidup benar, kudus, dan tak bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ajar kami sepanjang hari ini untuk hidup bergantung sepenuhnya kepadamu. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami siap melayani dalam tuntunan dan anugerah, dalam berkat kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.